Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Hadijah dengan NIM 211151009 Teknik Industri kelas pagi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya review dengan judul Pengembangan Produk Polimer, Permasalahan, Arah Riset, dan Potensi Aplikasinya di Indonesia. Selanjutnya mulai ke pembahasan perihal pengembangan produk polimer, permasalahan, arah riset, dan potensi aplikasinya di Indonesia. Pertama-tama, polimer merupakan makromolekul yang terbentuk dari molekul sederhana yang disebut monomer. Polimer merupakan senyawa kimia organik yang didasarkan pada karbon, hidrogen, dan unsur bukan logam. Selanjutnya, macam-macam polimer. Yang pertama ada polimer alam. Polimer alam itu adalah senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Contohnya amilum dalam beras, jagung dan kentang, pato, selulosa dalam kayu, protein dalam daging, dan karet alam dari getah. Jumlah polimer alam yang tak terbatas dari sifat polimer alam yang kurang stabil, mudah menyerap air, tidak stabil karena pemanasan, dan sukar dibentuk menyebabkan penggunaannya amat terbatas. Yang kedua ada polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat dari molekul sederhana atau monomer dalam pabrik atau polimer yang dibuat dari bahan baku kimia. Kebanyakan polimer ini sebagai plastik yang digunakan untuk keperluan baik untuk rumah tangga, industri, maupun mainan anak-anak. Yang selanjutnya, produk polimer dan permasalahannya. Nah, jika manusia kebergantungan terhadap peningkatan produksi polimer setiap tahunnya, hal ini akan memicu munculnya beberapa masalah dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada kebergantungan akan bahan bakar fosil yang akan semakin besar. Hampir sebagian besar polimer diproduksi menggunakan material yang berasal dari produk turunan, bahan baku alam yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan minyak bumi. Yang kedua ada limbah polimer yang akan semakin banyak. Tingginya jumlah penggunaan produk polimer juga menimbulkan permasalahan jumlah limbah polimer yang semakin banyak, terutama pada limbah plastik dan limbah ban bekas. Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan besar kedua di dunia. Selain limbah plastik, keberadaan limbah ban bekas juga dapat menimbulkan permasalahan bagi kehidupan manusia. Dari total produksi ban pada tahun 2015 adalah 1,5 miliar ban, dan jumlah limbah ban yang dihasilkan pada setiap tahun yang sama adalah sebesar 17 juta ton di seluruh dunia. Nah, sama halnya dengan limbah plastik, limbah dari ban juga tidak dapat terurai secara alami dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan sekitar 80 sampai 100 tahun untuk menguraikan ban bekas. Yang ketiga ada mengelola limbah sampah. Tata kelola limbah sampah berdasarkan urutan dampak terhadap lingkungannya. Yang pertama itu ada reuse, recycle, recovery, dan disposal, itu yang terakhir. Keempat ada pembuangan sampah polimer atau disposal. Disposal sampah ke tempat pembuangan akhir menempati urutan paling bawah dan merupakan metode pengelolaan limbah yang paling tidak disarankan akibat dampak terhadap lingkungan yang paling besar. Akan tetapi, apabila terpaksa harus dibuang ke landfill atau pembuangan akhir, maka limbah polimer atau plastik tersebut harus dipastikan aman terhadap lingkungan. Dalam hal ini, produk tersebut harus dapat diuraikan dengan cepat dan secara alami di lingkungan. Nah, poin yang selanjutnya itu, berdasarkan kemungkinan untuk didaur ulang, maka produk polimer dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada polimer termoplastik. Nah, polimer ini merupakan kelompok polimer yang dapat mengalami pelelehan ketika dipanaskan dan akan memadat kembali ketika didinginkan. Karakteristik produk termoplastik ini bersifat reversibel, sehingga material termoplastik dapat secara berulang
dipanaskan, dibentuk ulang, dan didinginkan. Kedua ada polimer termoset. Termoset merupakan kelompok polimer yang mengalami perubahan kimia ketika dipanaskan pada proses sintesanya, membentuk struktur 3 dimensi yang dibuat kuat, kompleks, dan bersifat permanen. Nah, untuk plastik termoset pada umumnya tidak dapat dilelehkan dan dibentuk kembali setelah proses pemanasan dan pembentukannya. Oleh karena itu, polimer atau plastik yang bersifat termoset tidak dapat didaur ulang. Ini merupakan simbol daur ulang produk termoplastik. Yang pertama itu ada simbol polietilena terfalat atau PET. Ini merupakan simbol salah satu jenis plastik yang banyak digunakan pada botol-botol minuman kemasan seperti minuman soft drink, air mineral, kemasan minyak goreng, dan sebagainya. Material ini dibuat untuk satu kali penggunaan. Penggunaan berulang menimbulkan resiko kebocoran, kemungkinan pertumbuhan bakteri, dan sangat berbahaya apabila terpapar air panas. Plastik PET dapat didaur ulang. Biasanya PET akan dirembukan dan dipotong menjadi ukuran kecil dan akan diproses menjadi botol PET baru atau dipintal menjadi benang polyester. Dengan demikian, produk PET dapat didaur ulang dan tidak disarankan untuk penggunaan berulang. Nah, yang kedua ada High Density Polyethylene atau HDPE. Plastik HDPE adalah plastik yang bersifat kaku dan digunakan untuk membuat berbagai botol susu, botol deterjen, botol oli, mainan, dan juga plastik. HDPE adalah plastik yang paling aman untuk digunakan dan mudah didaur ulang tanpa menimbulkan permasalahan atau bahaya lainnya. Proses daur ulang HDPE sangat sederhana dan murah. Produk HDPE dapat didaur ulang dan juga aman untuk digunakan berulang. Nah, yang ketiga ada polyvinyl klorida atau PVC. Tergolong material yang cukup lunak dan fleksibel dan sering digunakan untuk material pembungkus kabel, pipa plastik, dan bagian sistem perpipaan. Selain itu, PVC juga tergolong material yang kuat, memiliki ketahanan terhadap bahan kimia, cahaya matahari, dan cuaca yang baik. PVC dijuluki plastik beracun karena mengandung bahan-bahan berbahaya pada saat proses pembuatannya atau mengandung dioksid dan dapat mencemari lingkungan apabila tidak dibuang dengan benar. Karena terbuat dari berbagai macam campuran bahan kimia tersebut, pembuat PVC sulit untuk didaur ulang. Yang selanjutnya ada Low Density Polyethylene atau LDPE. LDPE sering ditemukan di dalam berbagai kemasan plastik, botol semprot, plastik kemasan bahan pangan, dan sebagainya. LDPE merupakan plastik yang lebih aman dalam penggunaannya dibanding plastik lainnya, misalnya PVC. Yang selanjutnya ada polipropilen atau PP. PP plastik sangat kuat dan ringan dan memiliki ketahanan panas yang baik, kedap air, dan tahan terhadap bahan-bahan kimia. PP biasanya digunakan untuk berbagai botol bahan kimia, kantong kemasan makanan seperti keripik kentang, yogurt, sebagai bahan sedotan, botol plastik, ember, dan wadah plastik lainnya. PP aman untuk didaur ulang dan juga aman untuk digunakan kembali. Untuk polipropilen ini, lambangnya nomor 5. Yang selanjutnya ada polistiren atau PS. PS sangat murah, ringan, dan plastik yang sangat mudah dibentuk dengan berbagai penggunaan. PS biasanya digunakan untuk membuat kemasan makanan, styrofoam, foam chips untuk mengisi kotak-kotak pengiriman barang, dan pelindung berbagai alat elektronik. Karena strukturnya yang ringan dan lemah, PS dapat pecah dengan mudah dan pecahannya tersebar dan mencemari lingkungan. PS mengandung senyawa stiren yang bersifat karsinogenik dan dapat mencemari bahan pangan terutama ketika dipanaskan, misalnya saja di dalam microwave. Oleh karena itu, PS tidak terlalu banyak didaur ulang dan sebaiknya penggunaannya harus dikurangi karena kandungan stiren yang berbahaya bagi kesehatan. Yang nomor 7 ada plastik lainnya, termasuk polikarbonat, akrilat resin, dan nilon. Kategori 7 ini digunakan untuk polimer lain di luar ke-6 material sebelumnya.
Polikarbonat adalah salah satu material yang masuk ke dalam kategori 7 ini. Material polikarbonat sering digunakan untuk berbagai wadah makanan atau botol minum, sebagai material untuk atap plastik dan material pada bagian dalam mobil. Polikarbonat termasuk plastik yang berbahaya, terutama untuk aplikasi pangan karena menggunakan bisphenol A atau BPA dalam proses pembuatannya. BPA berbahaya bagi kesehatan manusia karena bersifat senosterogen dan dapat mengganggu hormon reproduksi. Polikarbonat dapat didaur ulang dan digunakan kembali terutama pada aplikasi non-pangan seperti atap rumah dan sebagainya. Selanjutnya ada strategi pengembangan produk polimer. Mengurangi kebergantungan bahan baku yang tidak dapat diperbarui, permasalahan limbah polimer yang tidak dapat terurai secara alami atau non-biodegradable dan berbahaya bagi lingkungan, serta permasalahan material polimer yang tidak seluruhnya dapat didaur ulang. Pengembangan polimer berbasis biomasa. Biomasa adalah material yang berasal dari sumber yang dapat diperbarui, dan penggunaannya saat ini sangat dianjurkan untuk mengurangi kebergantungan terhadap bahan bakar fosil, contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, terutama di dalam pengembangan produk polimer baru yang ramah lingkungan. Nah, penggunaan biomasa sebagai bahan baku di dalam industri polimer akan menghasilkan bioplastik sebagai produk akhir. Bioplastik didefinisikan sebagai semua produk polimer yang berasal dari biomasa dan atau plastik yang dapat terurai secara alami. Selanjutnya ada modifikasi biopolimer, pembuatan pati termoplastik dan pati ester asam lemak. Biopolimer adalah polimer-polimer yang terdapat di alam, misalnya saja polisakarida atau polimer berbasis glukosa seperti pati, selulosa, kitin yang terdapat pada cangkang hewan dan sebagainya. Salah satu sumber bahan baku renewable yang tersedia dengan banyak di alam, biopolimer ini sangatlah potensial untuk digunakan sebagai alternatif bahan baku pembuatan biodegradable bioplastik. Beberapa kekurangan biopolimer tersebut antara lain adalah kekuatan mekanik yang rendah, masih sangat menyerap air, dan kekuatan termal yang rendah. Pati ester alam lemak atau PES merupakan alternatif pengembangan produk biodegradable plastik berbasis pati selain TPS. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita dapat dari pembahasan yang tadi, polimer itu merupakan makromolekul yang terbentuk dari molekul sederhana yang disebut monomer. Polimer terbagi menjadi dua macam, ada polimer alam dan polimer sintetis.